Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Saya yakin pakar manapun yang punya akal sehat dan kebersihan hati akan melihat bahwa gagasannya Koalisi Indonesia Maju adalah gagasan untuk membuat Indonesia negara yang hebat. Strategi ini bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Strategi ini bukan hadiah dari siapa-siapa. Strategi ini adalah kumpulan pengalaman kita di masa lalu, dari sekian presiden, dari sekian puluh tahun pengalaman, di atas landasan yang kuat yang telah dibangun oleh presiden kita Joko Widodo. Pak Jokowi ini orang yang mengalahkan saya 2 kali. Ini orang Indonesia, orang kalah ketawa. Tapi saudara-saudara, sebagai warga negara yang percaya dengan kedaulatan rakyat, siapapun yang dapat mandat dari rakyat, saya hormat dan saya patuh dan saya dukung. Pak Jokowi ini ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya, masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue goblok? Saudara-saudara, hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang mengalami dan menerima dukungan positif dari lebih 75% rakyat Indonesia. Untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari 2 periode. Kalau enggak, gue nggak bisa jadi capres lagi nih. Saudara-saudara sekalian, dengan suatu dukungan positif ini yang jarang terjadi bagi seorang kepala negara, kepala pemerintah di negara manapun, menunjukkan bahwa apa yang beliau kerjakan dirasakan oleh rakyat. Saya keliling dan saya melihat rakyat kita merasakan, dan rakyat kita sangat senang manakala kita, koalisi kita, tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan, BPJS kita lanjutkan, Kartu Prakerja kita lanjutkan, Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan, hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Beliau sampaikan berapa kali, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Beliau katakan itu. Kalau kita tidak teruskan hilirisasi, tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, negara hebat.
Beliau katakan berkali-kali, benar, banyak negara risau, banyak negara tidak suka kalau kita hilirisasi. Mereka maunya ambil barang kita, ambil bahan kita murah, kemudian bahan kita diolah di pabrik mereka, habis itu mereka jual produknya dengan puluhan kali nilainya kepada kita. Saudara-saudara, Pak Jokowi berani dan tegas mengatakan, no, mulai saat ini kita tidak mau lagi jual bahan-bahan kita murah kepada bangsa lain. Karena itu, ya, saya bersatu dengan Pak Jokowi tidak hanya karena hubungan baik, karena pemikiran kita, strategi kita, pandangan kita untuk Indonesia maju sama. Ideologi kita sama. Ideologi kita sesungguhnya adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia, cita-cita Bung Karno dari sejak awal. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus pastikan sumber daya alam kita harus bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri, saudara sekalian. Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia, kereta api buatan anak-anak Indonesia, televisi, komputer, alat-alat, gadget digital buatan anak Indonesia. Semuanya harus bisa kita buat, saudara-saudara. Kita tidak mau jadi pasar untuk orang lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa memproduksi barang-barang hebat-hebat, industri yang hebat-hebat. Karena itu kita sepakat, kita bangga, dan kita gembira. Kita gembira bukan kita hedon, beda. Di tengah kita gembira, saudara-saudara, di saat kita berkumpul di sini, dan kita harus berkumpul di sini, ini tugas konstitusional kita. Republik yang modern, republik itu artinya kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat berarti pemimpin-pemimpin rakyat, wakil-wakil rakyat harus berani berpolitik. Politik artinya kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau kita mau perbaiki kehidupan rakyat, kita harus berpolitik. Tapi politik kita harus politik yang benar, politik yang baik, politik yang ikhlas, politik yang berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dan bukan politik menjelek-jelekan, bukan politik ngenyek-ngenyek, bukan politik cari-cari kesalahan, tapi politik mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, hilirisasi nanti kita laksanakan hilirisasi di semua bidang, tidak hanya di bidang tambang, tapi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kehutanan. Di semua bidang kita akan laksanakan hilirisasi. Kita tidak mau jual kekayaan kita murah lagi. Kita ingin pabrik-pabrik, puluhan ribu pabrik harus dibangun di Republik Indonesia, saudara sekalian. Anak-anak Indonesia nanti tidak boleh hanya mendapat pekerjaan dengan upah murah. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Kita tidak mau. Kita mau jadi negara yang maju, negara yang makmur. Anak-anak kita harus hidup terhormat, saudara sekalian. Karena itu tadi wakil saya langsung memperlihatkan tekad kita,
program strategis kita, kita akan memberi makan dan susu kepada semua anak-anak Indonesia.